Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Andrian Gabriel Reviko Santuri dengan NIM D0B02409 dari D3 Agrobisnis. Saya akan menjelaskan bagian soal 1. Analisis perbandingan alat visualisasi data kualitas. Jawaban saya itu soal 1, tujuan dan fungsi utama penggunaannya. Diagram Pareto digunakan untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan frekuensi kejadian terbesar hingga terkecil. Histogram digunakan untuk melihat distribusi atau penyebaran data. Fungsi dari diagram Pareto membantu perusahaan mengetahui jenis masalah yang paling dominan sehingga perbaikan dapat dilakukan. Histogram membantu mengetahui pola variasi data. B. Cara penyusunan urutan datanya. Diagram Pareto. Diagram disusun dari frekuensi tertinggi ke terendah menggunakan diagram batang dan garis kumulatif persentase. Histogram. Data disusun berdasarkan interval kelas tertentu. Dia harus diurutkan dari terbesar ke terkecil. Soal 2. Kerangka konseptual diagram sebab akibat. Fishbone. Langkah-langkah penyusunan fishbone. Pertama, menentukan masalah utama yang akan dianalisis. Kedua, menggambar garis utama sebagai tulang belakang ikan. Ketiga, menentukan kategori penyebab utama 4M. Keempat, melakukan brainstorming penyebab pada tiap kategori. Kelima, menentukan akar penyebab yang paling dominan. Keenam, menyusun tindakan perbaikan. Klasifikasi 4M. Man, manusia, keterampilan operator dan disiplin kerja. 2. Mesin atau mesin, kerusakan alat. 3. Material atau bahan baku, kualitas bahan rendah. Keempat, metode, SOP tidak jelas. Ilustrasi dalam penerapan kerangka ini dapat mengurangi kompleksitas masalah seperti kerusakan hasil panen pasca panen buah-buahan. Contoh penerapannya itu sebagai berikut. Bentuk dari tulang ikannya yaitu penerapan masalah kerusakan hasil panen pasca panen buah-buahan. Man, manusia, pekerja kurang hati-hati, kurang pelatihan, beban kerja berlebih, kurang disiplin. Machine atau mesin, alat penyimpanan kurang baik, pendingin tidak berfungsi optimal, peralatan sortasi tidak memadai, suhu tidak stabil. Material atau bahan baku, buah terlalu matang, kadar air buah tinggi, buah cacat tidak awal, kualitas buah tidak seragam. Penyortiran tidak sesuai SOP, pengemasan tidak tepat, penanganan pasca panen salah, proses pendinginan terlambat. Itu metode atau metode. Berikutnya itu soal ketiga, studi kasus kendali mutu pada UMKM. Dodol Garut Kas Cikebo. Tahap A. Yang pertama itu mengurutkan dari frekuensi terkecil ke terbesar. Yang kedua, presentasi frekuensi kumulatif. Contoh perhitungannya itu kita ambil dari tekstur keras. 42 bagi 116 dari total semua frekuensi kali 100%, yaitu hasilnya 36,21%. 3. Deskripsi diagram Pareto. Sumbu X jenis cacat, sumbu Y kiri frekuensi cacat, sumbu Y kanan presentasi kumulatif. Diagram batang disusun dari frekuensi terbesar ke terkecil. Garis kumulatif menunjukkan akumulasi presentasi cacat. Keempat, prioritas utama berdasarkan prinsip 80/20. Jenis cacat prioritas. 1. Tekstur keras atau bermutu 36,21%. 2. Warna gosong atau hitam 26,72%. Kedua cacat tersebut menyumbang 36,21% tambah 26,72% sama dengan 62,93%. Tahap B, masalah utama. Identifikasi akar masalah. Diagram fishbone atau Ishikawa. Masalah utamanya itu tekstur dodol keras atau tidak lembek. Man, manusia, operator kurang berpengalaman, kurang teliti. Mesin, pengaduk tidak stabil, kompor menghasilkan panas yang tidak merata. Material bahan baku, santan terlalu sedikit, tepung beras kualitas rendah. Metode atau metode, waktu pemasakan terlalu lama, pengontrolan suhu tidak rutin. Root kasus penyebab paling dominan. Yang pertama yaitu waktu pemasakan terlalu lama. Kedua, kontrol suhu tidak stabil. Ketiga, komposisi santan tidak sesuai. Keempat, operator kurang memahami standar tekstur dodol. Yang berikutnya yaitu tahap C, rekomendasi tindakan korektif.
Perbaikan prosedur metode, membuat SOP standar waktu dan suhu pemasakan, menentukan standar tekstur dodol, melakukan pengecekan suhu setiap proses produksi. Pengembangan SDM atau MEN, pelatihan operator tentang pengendalian suhu, pelatihan teknik pengadukan yang benar, briefing kualitas sebelum produksi. Yang ketiga, kendali input material, menetapkan standar kualitas santan dan tepung beras, memastikan kadar air bahan baku sesuai standar, pemeriksaan bahan baku sebelum digunakan. Berikut adalah penjelasan dari jawaban yang telah saya tulis di kertas ini terhadap 3 soal yang telah diberikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.